Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza Rauf, NIM F2018-01056 dari kelas B2 Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang sediaan parenteral mata kuliah FTS steril. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu sediaan parenteral. Nah, apa itu sediaan parenteral? Sediaan parenteral adalah sediaan injeksi atau infus. Injeksi berasal dari kata injektio yang artinya memasukkan ke dalam, dan infusio berarti penuangan ke dalam. Sediaan injeksi telah digunakan sejak tahun 1660 dan berkembang pesat sejak ditemukan ampul gelas pada tahun 1852 oleh Limusion dari Prancis dan Friedlander dari Jerman. Injeksi dapat dilakukan langsung ke aliran darah, jaringan atau kulit, atau organ dengan cara merobek jaringan atau kulit. Pemberian obat secara parenteral mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri. Nah, baik, di sini kita melihat anatomi dan fisiologi tempat pemberian melalui parenteral. Yang pertama ada intramuskular, subkutan, intravena, dan interkutan. Keuntungan sediaan parenteral. 1. Onset cepat karena respon fisiologis dan dapat segera tercapai. Kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. 4. Kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindari. Kelima, obat dapat diberikan pada pasien yang dalam kondisi tidak sadar atau koma. Keenam, baik untuk obat yang tidak efektif diberikan secara oral. 7. Baik digunakan untuk efek lokal pada anestesi. Ke-8, untuk terapi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Nah, selanjutnya di sini ada kerugian sediaan parenteral. Di sini kerugian sediaan parenteral yaitu yang pertama, menyebabkan iritasi pada saat aplikasi, terutama pada pemberian yang berulang kali. Yang kedua, menimbulkan efek psikologis atau trauma pada pasien yang takut disuntik. Ketiga, kesalahan pemberian obat atau takaran dosis tidak bisa dikoreksi terutama pada pemberian intravena. Yang keempat, harus diberikan oleh orang yang terlatih. Yang kelima, pemberian obat secara parenteral harus memenuhi prosedur aseptis. Yang keenam, memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pemberian oral. Dan yang terakhir yaitu harga cukup mahal. Nah, selanjutnya di sini ada syarat sediaan parenteral, yaitu yang pertama harus steril, bebas dari kontaminasi mikroorganisme dalam bentuk vegetatif maupun spora, patogen maupun non-patogen. Yang kedua, bebas pirogen. Yang ketiga, isotonis atau isohidris. Selanjutnya, aman secara toksikologis. Yang keenam, jernih, bebas dari partikel melayang atau partikel asing. 7. Kandungan bahan obat yang sesuai dengan etiket. Ke-8, menggunakan wadah yang cocok. Dan selanjutnya, kompatibel dengan sediaan parenteral lain tanpa terjadi reaksi. Nah, di sini kita masuk pada cara pemberian sediaan parenteral. Yang pertama itu cara pemberiannya itu melalui subkutan. Disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit dengan volume yang disuntikan maksimal 2 mili. Sebaiknya larutannya isotonis atau isohidris. Larutan yang sangat menyimpang isotonisnya akan menyebabkan rasa nyeri atau nekrosis dan absorpsi zat aktif tidak optimal. Nah, selanjutnya cara pemberian sediaan parenteral. Yang pertama itu subkutan. Pada cara pemberian sediaan parenteral ini, pada subkutan, yaitu disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit, volume yang disuntikan maksimal 2 mili. Dan sebaiknya larutan seharusnya isotonis atau isohidris. Larutan yang sangat menyimpang isotonisnya akan menyebabkan rasa nyeri atau nekrosis dan absorpsi zat aktif tidak optimal. Onset of action berupa larutan dalam air lebih cepat daripada bentuk suspensi. Determinasi kecepatan absorpsi adalah total luas permukaan tempat terjadinya penyerapan dan zat aktif bekerja lebih lambat daripada pemberian secara intravena.
Absorpsi obat dapat diperlambat dengan penambahan adrenalin 1:100 yang menyebabkan kontriksi pembuluh darah lokal sehingga difusi obat tertahan atau diperlambat. Contohnya injeksi lidokain adrenalin untuk cabut gigi. Sebaliknya, absorpsi obat dapat dipercepat dengan penambahan hyaluronidase, yaitu suatu enzim yang memecah mukopolisakarida dari matriks jaringan sehingga dapat mempercepat penyebaran obat. Jika terjadi infeksi, maka akan lebih berbahaya daripada penyuntikan karena mikroba akan tertahan pada jaringan dan akan membentuk abses. Contohnya yaitu injeksi neutral insulin. Selanjutnya, cara pemberian sediaan parenteral pada intravena. Selanjutnya, cara pemberian sediaan parenteral melalui intravena. Yang pertama yaitu disuntikan ke dalam pembuluh darah, volume kecil kurang dari 5 mili, sebaiknya isotonis dan isohidris. Volume besar atau infus harus isotonis dan isohidris. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pemberian sediaan parenteral intravena. Nah, jalur pemberian sediaan parenteral intravena yaitu dilakukan dengan disuntikan ke dalam pembuluh darah dengan volume kecil kurang dari 5 mili, sebaiknya isotonis dan isohidris. Volume besar atau infus harus isotonis dan isohidris. Tidak ada fase absorpsi, obat langsung masuk ke dalam vena, onset of action segera. Obat ini bekerja secara efisien dan bioavailabilitasnya 100%. Obat harus berada dalam larutan air. Jika dalam bentuk emulsi, maka partikel minyak tidak boleh lebih besar dari partikel eritrosit. Nah, pada jalur intravena ini tidak boleh ada partikel. Dosis tunggal 10 mili atau harus bebas dengan pirogen. Contohnya seperti injeksi ampicillin 500 mg. Dosis tunggal lebih dari 15 mili tidak boleh mengandung bakterisida. Dan kesalahan pemberian obat sangat sulit untuk diperbaiki. Zat aktif tidak boleh merangsang sehingga menyebabkan hemolisa. Larutan hipertonis disuntikan secara lambat agar tidak mempengaruhi darah. Dan adanya partikel dapat menyebabkan emboli. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara pemberian sediaan parenteral intramuskular. Nah, di sini cara intramuskular yang pertama-tama yaitu disuntikan ke dalam jaringan otot, umumnya pada otot dan paha. Bioavailabilitasnya mencapai 80-100%. Biasanya 1-3 mili. Jika lebih besar maka diberikan beberapa kali. Volume 2-20 mili dapat disuntikan ke dalam otot dada. Kecepatan absorpsi antara intravena dan intramuskular sebaiknya isotonis dan isohidris. Onset tergantung besar kecilnya partikel, dapat berupa larutan, emulsi maupun suspensi. Di sini zat aktif bekerja lambat serta mudah untuk terakumulasi atau keracunan. Contohnya sediaan injeksi penisilin G3000 unit, injeksi vitamin B kompleks. Nah, selanjutnya cara pemberian sediaan parenteral intraspinal dan intratekal. Nah, di sini caranya yaitu disuntikan ke dalam sumsum tulang belakang kurang lebih 10 mili. Harus isotonis dan isohidris. Tidak boleh mengandung bakterisida. Jika sebagai anestesi dapat berupa larutan hipertonis dan harus benar-benar steril. Contoh sediaan untuk anestesi injeksi silokain 0,5% 2 mili. Nah, selanjutnya rute intrakardial. Nah, rute ini disuntikan langsung ke dalam otot jantung dan tidak boleh mengandung bakterisida, harus isotonis dan isohidris. Selanjutnya jalur intraartikular. Nah, caranya yaitu disuntikan langsung ke dalam sendi, harus isotonis dan isohidris. Contoh sediaan injeksi Kenocard 10 mg, ampul 2 mili. Selanjutnya intradermal. Nah,
Di sini disuntikan ke dalam kulit, sebaiknya isotonis dan isohidris. Volume yang disuntikan kecil antara 0,1 sampai 0,2 mili. Bisa dipakai diagnostik montuk teks atau tes alergi. Contoh sediaannya, tes alergi antibiotik 1 mili. Dan yang terakhir, cara pemberian sediaan parenteral intraperitoneal, yaitu disuntikan secara kontinu ke dalam rongga perut. Tujuannya untuk mengeluarkan bahan beracun dari tubuh dan meningkatkan fungsi ekskresi ginjal, dan harus hipertonis, diberikan dalam volume besar 1 atau 2 liter. Zat aktif diabsorpsi secara langsung. Infeksi mudah terjadi karena pemakaian berulang dan penanganan yang tidak steril. Biasa dilakukan sebagai cuci darah. Contoh sediaannya infus dianeal 1,5% atau 2,5% 2 liter. Nah, selanjutnya uraian uji mutu pada Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu ada pemerian, kelarutan, identifikasi, jarak lebur, susut pengeringan, sisa pemijaran wadah dan penyimpanan. Selanjutnya ada solubilisasi zat berkhasiat atau larut dalam air. Di sini yang pertama ada penambahan HCl atau NaOH seperti efedrin, cikocopen, sulfadiazin, fenobarbital. Yang kedua ada pembentukan senyawa natrium hidrogen sulfat yaitu vitamin K. Yang ketiga ada pembentukan senyawa natrium suksinat yaitu kloramfenikol. Yang keempat pembentukan senyawa natrium fosfat yaitu ada vitamin B2, vitamin K, dan dexamethasone. Yang kelima ada pembentukan kompleks seperti kafein, teofilin, kalsium, dan chinin. Nah, kita masuk pada yang kedua yaitu bahan pelarut dan pembawa. Di sini yang pertama ada pelarut dan pembawa air, yaitu air yang dapat digunakan untuk produksi sediaan parenteral, yaitu air yang melalui pembuatan dengan cara destilasi, penukar ion, dan reverse osmosis. Yang kedua yaitu pelarut dan pembawa yang dapat bercampur dengan air seperti etanol, propilen glikol, dan solium peptid. Dan yang ketiga ada pelarut dan pembawa bukan air. Di sini ada minyak, umumnya digunakan olea pro injection yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama harus memenuhi syarat olea pingula, yang kedua harus jernih pada suhu 10 derajat Celcius, yang ketiga tidak berbau asing atau tengik, yang keempat bilangan asam 0,2 sampai 0,9, bilangan iodium 79 sampai 128, bilangan penyabunan 185 sampai 200, dan harus bebas minyak mineral. Selanjutnya pelarut pembawa dan pelarut pembawa bukan air, yaitu ada minyak dan bukan minyak, ada etil oleat, isopropil miristat, dan benzil benzoat. Dan yang ketiga yaitu ada bahan tambahan atau eksipien. Nah, zat yang ditambahkan sebagai bahan aditif atau bahan pembantu ke suatu produk untuk menambah kestabilannya perlu untuk hampir semua produk. Umumnya zat aditif yang ditambahkan harus yang pertama tidak toksik dalam jumlah yang diberikan pada pasien. Yang kedua, tidak boleh mengganggu kemanjuran terapeutis maupun pengujian senyawa terapeutis aktif. Yang ketiga, harus ada dan aktif bila diperlukan selama waktu dapat digunakannya produk tersebut. Tujuan penambahan eksipien pada sediaan parenteral adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kelarutan obat. Yang kedua, menjaga stabilitas fisika dan kimia obat. Yang ketiga, menjaga sterilitas larutan untuk sediaan dosis ganda. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri dan iritasi pada saat penyuntikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengawet atau antimikroba yang biasa digunakan pada sediaan parenteral. Yang pertama itu ada aseptik, yang kedua dosis ganda, yang ketiga sterilisasi uap mengalir dan tanpa sterilisasi air. Yang kedua, pengawet tidak boleh digunakan pada. Yang pertama, jika volume injeksi lebih dari 15 mili yang digunakan secara intravena atau sekali suntik. Yang kedua, suntikan ke tulang belakang atau intratekal atau untuk meningitis aseptik. Yang ketiga,
suntikan ke jantung atau intrakardial, dan mata atau intraokular. Syarat pengawet yaitu yang pertama, memenuhi syarat Farmakope Indonesia, yang kedua, efektif sebagai bakteriostatika dan bakterisida, yang ketiga, tersatukan dengan zat berkhasiat, keempat, larut baik dalam pembawa yang dipakai, yang kelima, tidak mengganggu penetapan kadar zat berkhasiat. Selanjutnya ada zat pengawet untuk minyak seperti benzil alkohol 2%, kloreton 4%, nipagin, fenol, kresol, dan klorkresol. Yang kedua ada zat pengawet untuk air, ada seperti fenol, ortokresol. Selanjutnya ada kloraton atau klorbutanol 0,2%. Di sini kloraton tidak tahan suhu sterilisasi atau terurai, tidak boleh dalam suasana basah. Kloraton dilarutkan dengan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius. Yang kelima ada fenil merkuri nitrat 0,001 sampai 0,002%. Fenil merkuri nitrat tahan akan pemanasan. Ada juga fenol merkuri borat atau asetat. Nah, selanjutnya ada nipagin atau metil paraben 0,15%. Nah, nipagin ini dilarutkan dengan pemanasan, ditujukan untuk obat tetes, mata, atau krim. Biasanya dikombinasikan pada formulasi dengan nipasol. Yang ketujuh ada nipasol atau propil paraben 0,05%. Nipasol ini memiliki sifat dan guna seperti nipagin. Dan yang terakhir ada benzil alkohol 0,5 sampai 3%. Nah, benzil alkohol ini mempunyai daya anestetika lokal lemah. Bila teroksidasi maka akan menjadi benzil aldehida. Dan yang terakhir ada asam sorbat. Di sini dia identifikasi zat pengawetnya ada pada Farmakope edisi 4. Nah, yang kedua itu ada zat penglarut, zat pembawa, dan zat pengemulsi, yaitu ada gliserin, sorbitan monopalmitat, polisorbat, dan propilen glikol. Ada zat pendapar atau dapar. Fungsi larutan dapar pada sediaan parenteral yaitu sebagai berikut. Dapat meningkatkan stabilitas obat, mengurangi rasa nyeri dan iritasi, dan meningkatkan aktivitas biologis obat. Contohnya ada asam asetat, asam sitrat, kalium fosfat, natrium hidrogen fosfat, natrium karbonat, dan natrium asetat. Ada yang keempat ada zat pembuat bukal atau pemodifikasi tonisitas. Yang pertama ada gliserin, laktosa, natrium klorida, natrium sulfat, dan sorbitol. Yang kelima ada zat pensuspensi. Di sini ada metil selulosa, PEG, gelatin, dan CMC. Yang keenam ada zat pembentuk helat. Yang pertama ada dinatrium adetat, kalsium dinatrium edetat, dan tetranatrium edetat. Nah, yang ketujuh ada antioksidan. Guna antioksidan pada sediaan parenteral yaitu yang pertama, mencegah teroksidasinya zat aktif agar tidak terjadi penguraian kimia dan perubahan khasiat farmakologi. Yang kedua, kebanyakan antioksidan menyediakan elektron atau H+ yang akan bereaksi dengan radikal bebas untuk menghentikan reaksi berantai. Yang ketiga ada prekuisit adalah antioksidan dioksidasi lebih dulu daripada zat aktifnya. Di sini ada jenis antioksidan yaitu contohnya yang larut dalam air ada Na2S2O5, ada natrium formaldehid sulfoksilat 0,1%, ada thioureum, dan ada vitamin C. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi sediaan parenteral dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.